A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa rasulinal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma fasholli wa sallim mu'azzim wa karim wa majid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyinna bil hilmi waj'alna mimman yattabi'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dilalatil huda wa du'a ilal khair ibtiqa wajhillah wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Barudak asik, teman-teman semuanya yang berada dimanapun asik dimanapun berada, yang nonton, yang lagi nonton, dan yang lagi dimanapun nanti bisa melihat asik. Kita mencoba untuk mengungkapkan sebuah pembahasan, mengkaji sebuah pembahasan mengenai puasa. Karena puasa ini termasuk min wajibul wakti, ya, daripada kewajiban yang memang lebih dibutuhkan secara waktu, ya kan? Karena beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan puasa, maka seyogyanya seluruh muslim untuk lebih mengoptimalkan puasanya, maka kita pelajari dulu apa itu puasa, ya kan? Apa itu puasa? Apa rukun-rukun puasa? Ya? Apa syarat-syarat puasa? Dan bagaimana supaya puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu ada disebut dengan ilmu hal. Ilmu hal itu adalah ilmu yang memang dibutuhkan pada waktu itu, ya kan? Ketika kita pengen sholat, maka yang dibutuhkan pada waktu itu adalah ilmu tentang sholat. Maka wajib hukumnya mempelajarinya. Seperti itu, ya kan? Nah, kita bahas terhadap pembahasan puasa ini. Apa itu puasa? Ya kan? Dan bagaimana sih surahnya, gambarnya puasa ini seperti apa? Bagaimana juga puasa kita ini supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara ilmu fikih, ya kan? Ilmu fikihnya, atau itu secara ilmu zahir, ya, ataupun secara ilmu tasawuf, ya kan? Ilmu akhlak, ya kan? Ataupun ilmu batin, ya kan? Maka kita bahas seperti itu, ya kan? Secara garis besar puasa ini terbagi menjadi dua bagian. Ya, ada puasa itu puasa zahir, yang kedua ada namanya puasa batin. Puasa menurut ilmu zahir dan puasa menurut ilmu batin. Ataupun puasa menurut ulama zahir, ulama syariah, ulama fikih, yang ini yang akan kita bahas. Dan puasa menurut ulama al-batin ataupun ulama tasawuf. Nah, tidak kita bisa lepaskan antara ulama zahir atau puasa zahir dan puasa batin itu tak pernah bisa kita lepaskan. Harus dua-duanya saling mutalaziman, saling mutalahiqan, saling berkaitan. Maka tak bisa kita hanya puasa secara ilmu fikih saja, ya kan? Puasa hanya menahan lapar, menahan haus, ya kan? Tapi kita tidak puasa perkataan kita dari ngomongin orang, ya kan? Tidak puasa kita terus menggibah, ya kan? Tidak puasa kita daripada qaulu zur, sumpah palsu, kalamul fahisyah, ya kan? Omongan-omongan yang jelek, ya kan? Masih ngomongin orang, masih pacaran kalau kita laki-laki sama perempuan. Bulan puasa sikit ditipiskan, ya kan? Kenapa? Supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rubba shaim, kata Rasul, banyak yang puasa ini. Laisa min siyamihi ilal ju'i wal asi. Puasanya itu tidak lain hanya menahan lapar dan haus saja.
tetapi nilai di sisi Allah tidak ada seperti itu. Maka kita harus menyambungkan dua puasa ini, puasa zahir dan puasa batin. Nanti harus kita pelajari puasa batin ini. Secara garis besar, sebelum kita menjelaskan puasa zahir yang akan kita bahas dalam ilmu fikih, nah puasa batin ini penting sekali. Penting sekali. Puasa batin itu terbagi menjadi dua bagian, ada tiga derajat atau tiga tingkatan. Ya kan, ada disebut oleh para ulama dan disebutkan oleh Syekh Syekh Saleh Ja'fari di dalam kitab Asrarus Syiyam. Beliau menyebutkan bahwasanya puasa itu ada tiga derajat. Ya, ini menurut ulama batin, ya kan? Pertama disebut dengan puasa awam, ya kan? Yang kedua disebut puasa khawas, yang ketiga disebut puasa khawasil khawas. Nah, puasa awam itu puasa zahir. Puasa ini satu puasa biasa. Dia hanya menahan syahwatul batni. Syahwatul batni itu syahwat beteng, itu syahwat perut itu adalah makan dan minum, ya kan? Dan dia hanya menahan syahwatul farji. Syahwatul batni dan syahwatul farji. Apa syahwatul farji? Dia menahan jima kalau dia sudah menikah, ya kan? Itu puasanya orang-orang yang orang-orang awam seperti itu. Puasanya orang-orang awam. Nah, meskipun kita sebagai orang awam mencoba kita masuk ke dalam puasa yang nomor 2. Apa itu puasa khawas? Ya kan? Puasa khawas itu apa? Dia puasa bukan hanya menahan lapar, dia puasa bukan hanya menahan minum, dia puasa bukan hanya menahan tidak berjima, ya kan? Tetapi dia juga menahan seluruh anggota badan dia, a'dha dia, ya kan? Menahan mata ini dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya suka mintip sebelum bulan puasa, yang biasanya suka nonton yang di situ ada keharaman, ya kan? Yang biasanya melihat seseorang yang bukan diharamkan, yang diharamkan oleh Allah, ya kan? Maka di dalam puasa tahanlah di situ. Maka dalam puasa, ya kan, imsakun, tahanlah di sana, puasalah dari situ, ya kan? Itu puasa khawas, ya kan? Tangannya yang biasa maling, tangannya yang biasa mengambil hak orang lain, tangannya yang biasa kemana, ya kan? Ngolok pepang, kayak itu kadieu, ya kan? Maka di sebulan puasa tahan dulu, tahan, ya kan? Ada matanya, telinganya, apalagi lisannya, ya kan? Lisannya, dia juga berpuasa lisannya daripada ngomongin sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan sebelum bulan puasa suka ngebohong, ya kan? Suka ngomong ataupun yang biasa yang yang suka jual beli, ya kan? Meserkeun Pak meser teh beli ya. Pak beli makanan misalkan ya. Makanan ke toko misalkan. Ngambil 5 tapi di bayarnya cuma 1. Dar haji, ya kan, dahar 5 kan mengaku hiji jutet seperti segitu. Maka setelah bulan puasa, ketika bulan puasa maka tahanlah itu semuanya. Kenapa? Karena nanti pahala puasanya tidak akan didapati seperti itu, ya kan? Dan juga seluruh anggota badan dia. Maka disebut ada mubtilat, ada muhbitat. Kalau mubtilat itu membatalkan puasa secara ilmu zahir. Puasanya tak ada, tak sah. Kalau muhbitat, puasanya ada tetapi pahalanya puasa dia tidak ada. Itu namanya muhbitat. Bagaimana bisa ada muhbitat ini? Iya, itu adalah karena tidak menahan anggota badan dia daripada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia berpuasa. Kan? Apa kata Allah di dalam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Di dalam hadis kursi apa kata Allah? Saya itu tidak membutuhkan puasa kalian. Ya kan? Ketika tidak meninggalkan qaul zur, ya kan? Sumpah selapas, omongan jelek, ya kan? Terus masih ada permusuhan, ya kan? Benar. Tidak membutuhkan kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita bahas di sini
adalah bukan pembahasan itu, ya kan? Tetapi kita yang akan bahas adalah puasa menurut ulama ul-zahir, ulama ul-syariah, ulama ul-fikih. Ini yang akan kita bahas ini. Seperti itu. Ya pemirsa. Sambil ngopi pemirsa. Ada jam ngopinya, ada tuh. Yang nonton sambil ngopi ya. Assalamualaikum pemirsa. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan puasa. Puasa itu menurut bahasa al-imsaku mutlaqan. Al-imsaku mutlaqan. Artinya apa? Menahan. Menahan secara mutlak, ya kan? Saya menahan rasa cintaku padamu, asik. Itu juga puasa, ya kan? Menurut bahasa. Saya menahan napas. Itu juga puasa. Segala bentuk menahan itu disebut dengan puasa. Tapi puasa menurut bahasa, ya kan? Mas, saya itu pengen nikah, udah jangan tahan dulu, misalkan, ya kan? Maka itu disebut dengan puasa juga, ya kan? Puasa juga, ya, inda lugawi. Nah, makanya Sayyidah Maryam dulu, ya kan? Beliau yang dikutip, yang disebutkan juga di dalam Al-Quran, apa kata beliau? Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Saya itu bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Ya, puasa. Maka saya tidak, maka maksud sauman di sini apa artinya? Al-imsaku anil kalam, yaitu menahan daripada berkata. Berarti di sini saum itu, puasa itu menurut bahasa menahan apapun. Tetapi puasa yang asli, puasa yang mau kita dimaksudkan bukan menurut bahasa, yaitu menurut istilah. Apa menurut istilah ini? Puasa menurut istilah yaitu adalah imsakun, sebuah menahan secara mutlak, ya kan? Anil mufattarati, dari segala bentuk yang membatalkan puasa. Menahan dari segala bentuk yang membatalkan puasa, ya kan? Ala wajhin maksus, menurut terhadap sebuah kaifiat yang khusus. Maksudnya puasa ini adalah terkhusus kaifiatnya, yaitu jami'an nahar, yaitu semua siang, ya kan? Di waktu siang. Maksudnya apa? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, daripada terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi menahannya bukan semua menahan dari semua hari dan malam, tidak, tetapi hanya min tulu'il fajri, daripada terbitnya fajar sampai terbenam matahari, atau kita bisa katakan daripada subuh sampai maghrib, ya kan? Seperti itu. Itu menahan daripada situ, dari menahan segala membatalkan, baik syahwatul farji tadi atau syahwatul batni, jima, ya kan? Syahwatul batni al-aklu wasyurb, makan minum, seperti itu. Nah, imsakun adil mufattarat ala wajhin maksus biniyatin maksus, dengan niat yang khusus juga. Niat yang khusus juga. Maksudnya apa? Berarti puasa itu tidak hanya niat sembarangan niat, tapi ada niat khusus, yaitu puasa Ramadan kalau yang puasanya tentang Ramadan, puasa nazar kalau puasanya puasa nazar, niat puasa nafilah sunnah kalau puasanya sunnah, seperti itu, ya kan? Min syaksin maksusin, daripada orang yang khusus juga. Maksudnya puasa itu tidak diwajibkan untuk seluruh orang muslim, tidak, tetapi min syaksin maksus, daripada orang-orang yang dikhususkan saja. Siapakah mereka? Pertama, baligun, ya kan? Orangnya sudah balik. Berarti tamis, orang yang mayis, atau sobi, orang yang masih anak kecil, itu tidak wajib puasa, ya kan? Karena belum dikhitab dengan puasa ini, belum dia. Ya kan? Pertama balik. Yang kedua akil. Akil itu berakal. Berarti orang gila, dia itu tidak sah puasanya, tidak wajib puasa, seperti itu, kan? Balikun akilun, kemudian apalagi al-itaqah, mampu. Kalau orang yang tak mampu, tak wajib dia puasa. Contohnya seperti apa? Seperti siapa? Kibarusin nih, orang yang memang sudah sudah tua segitu, tua renta, seperti itu, ya kan?
Kalau dia puasa, takutnya kalau dia puasa, dia tak fokus kehidupan seperti itu. Tak fokus dia. Maksudnya tidak bisa, tak mampu dia, ya kan? Kalau saya puasa maka berjalan pun saya tak kuat, contohnya si bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua, ya kan? Kalau saya puasa maka saya tak bisa berjalan, tak tidur itu nggak enak, sebetulnya itu nggak wajib kepada mereka. Tetapi nanti setelah beres puasa bulan Ramadan maka wajib fidyah saja, fidyah kepada orang tua tadi. Maka itu bukan yang wajib di sini. Puasa itu bukan sembarangan orang, tapi ada min syakhsin maksus, orang-orang yang memang terkhusus begitu. Kemudian juga lil mukim, orang yang mukim, berarti orang yang safar tidak wajib, tetapi mukhayyar di sana. Mukhayyar itu apa? Yang memilih. Dia memilih apakah mau lanjut atau tidak. Tetapi di situ dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi jaiz berpuasa, ya kan? Dan boleh dia untuk berbuka seperti itu. Itu al-mukim. As-sihah juga orang yang sehat. Kalau orang yang sakit tidak wajib dia berpuasa, tapi nanti diganti setelah itu dengan qadha setelah bulan puasa. Itu untuk ta'rif seperti itu pemirsa. Apa itu puasa? Kita ringkaskan. Puasa adalah sebuah pekerjaan, kan, yang menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan puasa, daripada terbenam dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ya kan, untuk dengan niat yang khusus dan juga dengan kaifiat yang khusus, ya kan, dan juga dari orang-orang yang khusus. Kaifiat maksudnya tadi, kaifiat itu maksudnya sifat yang khusus, bukan kaifiat ya, sifat yang khusus maksudnya yang jami'un nahar tadi. Itulah pemirsa, kalau ditanyakan apa itu puasa, itulah puasa. Seperti itu kita sudah jelaskan. Seperti itu. Yang kedua, kapan orang muslim tersebut itu diwajibkan puasa Ramadan? Itu pertanyaannya. Kapan orang-orang muslim itu diwajibkan untuk berpuasa Ramadan? Itu sebabnya dengan dua sebab. Minum dulu. Yang pertama adalah thubutu ru'yatu hilal Ramadan indal hakim. Seorang hakim, ya kan? Seorang hakim kalau misalkan di Indonesia siapa? Bukan presiden ya, tetapi diwakilkan oleh presiden kepada Majelis Ulama di Indonesia. Contohnya oleh Majelis Ulama sudah diumumkan, ya kan, bahwasanya tanggal 29 Sya'ban ini telah dilihat, tanggal 29 malamnya ya, malam tanggal 29, berarti tanggal 28 besoknya tanggal 29 diumumkanlah oleh Majelis Ulama Indonesia, contohnya, ya kan, bahwasanya telah dilihat hilal, ya kan, tanggal 28 besoknya tanggal 29, ya kan. Maka besok tanggal 29 sudah masuk bulan Ramadan. Maka wajib semua baldah tersebut, negara tersebut untuk berpuasa. Ya kan? Sumu li ru'yatih, kata Rasulullah SAW. Berpuasanya ketika antum melihat hilal. Kalian melihat hilal. Oh, ternyata hilal itu sudah ada. Ya kan? Dan qadhi hakim atau Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengatakan bahwasanya telah dilihat hilal. Maka besok ditentukan, besok sudah 1 Ramadan contohnya. Maka semua baldah negara tersebut harus wajib berpuasa. Gitu. Tetapi ada syaratnya. Kapan diterima syahadah itu? Dikatakan bahwasanya telah dilihat hilal itu. Ada syaratnya. Pertama syaratnya, antakuna ba'dal ghurub. Ba'dal ghurub itu jadi kita dilihatnya hilal itu adalah ba'da maghrib malam 29. Ba'da maghrib malamnya tanggal 29. Jadi besoknya tuh tanggal 29, tapi malam 28, 29, besoknya 29, hari 29, malamnya 29, ya kan? Ba'da maghrib itu dilihat. Ya kan? Kalau dilihatnya siang maka itu tak sah.
itu bukan hilal untuk bulan selanjutnya, ya kan? Bukan hilal untuk bulan selanjutnya, hari selanjutnya. Gitu tuh. Dipahami? Mantakuna ba'dal ghurub. Dilihatnya hilal itu adalah ba'dal maghrib. Sebelum maghrib tak sah. Ya kan? 2. Antakuna as-sama'u mushiyatan. Jadi si langitnya tersebut cerah. Bisa dilihat hilal itu ketika langit cerah. Kalau misalkan langitnya mendung, ya kan, ataupun hujan, maka tak bisa dilihat hilal tersebut, ya kan? Maka orang kalau berkata kepada hakim, kepada majelis ulama, bahwasanya hilal telah dilihat, maka tak bohong dia. Kenapa? Tak bisa. Karena apa? Karena langitnya itu mendung atau langitnya lagi hujan, ya kan? Itu untuk syarat yang hilal ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya tak boleh ada ilmu ulama ul falak. Ulama ul falak itu ulama yang memang standarisasinya di perbintangan gitu kan, penghitungan di dalam ilmu kelangitan, ilmu bintang, ilmu bulan seperti itu, ya kan? Kata ulama falak ini tak mungkin bisa dilihat hilal ini, maka di situ tidak diterima syahadahnya atau persaksian bahwasanya sudah dilihat hilal. Maka syarat pertama kita simpulkan, syarat pertama diwajibkan untuk kita berpuasa itu adalah telah melihat hilal, diumumkan oleh Majelis Ulama Indonesia contohnya, ya kan, atau seorang qadhi, ya kan, seorang hakim, bahwasanya telah dilihat hilal, besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan, ya kan. Cukup yang bersaksi melihat hilal ini, ya minimal 1 orang cukup saja. 1 orang contohnya, ya kan, 1 orang melihat hilal, sudah terlihat hilal ini, maka diadukan ke qadhi, ke majelis ulama, telah dilihat, maka tuqbal syahadatuhu, maka diterima syahadahnya ataupun persaksiannya. Seperti itu. Ini 1. Terus bagaimana kalau misalkan hilal itu tidak bisa dilihat? Hilalnya tak bisa dilihat situ karena hujan atau mendung, ya kan? Fa in ghumiya alaikum fa akmilu al-iddah. Kalau misalkan tertutup oleh awan misalkan si hilal, maka fa akmilu al-iddah, maka sempurnakan jumlah. Maksudnya sempurnakan jumlah 30 hari. Seperti itu. Salasina yauman min Sya'ban. Jadi sempurnakan 30 hari itu. Jadi ini kapan wajibnya seorang muslim, ya kan, semua muslim secara umum dia berpuasa itu karena 2 asbab tadi. Pertama, lihat hilal. Kalau enggak dilihat hilal maka istiqmalu salatina Sya'ban, ya kan? Ada memang sebuah ra'yu, ada yang khusus dia wajib berpuasa tetapi untuk khusus saja. Contohnya ada orang yang thiqah itu kuat, ya kan? Dia memang punya keilmuan di dalam masalah hilal ini, ya kan? Dia melihat hilal, ya kan? Tetapi tidak dibenarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ataupun oleh hakim, ya kan? Maka wajib bagi dia berpuasa sendiri, dia berpuasa karena dia sudah melihat hilal, ya kan? Dan wajib bagi orang yang percaya dia berpuasa, seperti itu. Itu secara umum kapan kita diwajibkan berpuasa. Itu secara umum saja, meskipun banyak sekali secara terperinci mungkin bisa dibaca dalam kitab-kitabnya para ulama. Selanjutnya adalah surut wujub, syarat wujub puasa. Bagi siapa saja ini puasa ini wajibnya, ya kan? Bagi siapa saja. Pertama, syarat wajib puasa itu bagi orang Islam. Berarti orang kafir wajib gak puasa? Tak wajib mereka. Tetapi nanti mereka itu, ya kan, dikhitab apa? Maksud gak wajib itu gak wajib muthalabah. Wajib muthalabah itu wajib untuk mengerjakan di dunia ini. Tetapi nanti mereka kena khitab iqab di akhirat. Khitab disiksa nanti di akhirat karena meninggalkan puasa ini. Padahal kan gak wajib mereka berpuasa. Tetapi di akhirat nanti bakal diiqab orang kafir ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Juwaini dalam kitab Syarah Waraqat, ya kan? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Orang kafir disiksa, ya kan? Kenapa di dalam neraka Saqar? Kenapa kau disiksa?
Lam nakum minal musallin, kami ini enggak sholat. Padahal sholatnya dia orang kafir, kalaupun sholat tak sah. Begitupun di dalam furuk-furuk syariah yang lain, puasa dia disiksa dengan tidak melaksanakan puasa ini. Ya, itu orang kafir. Tetapi tak wajib bagi mereka secara fi'lun mengerjakan. Di dunia ini tak wajib dia berpuasa, ya kan? Wujubul muthalabah saja. Kemudian orang murtad, apakah wajib dia berpuasa, ya kan? Dia hanya juga wujub iqab nanti. Tetapi kalau puasanya tak sah, ya kan? Puasanya tak sah, ya kan? Wajib di sini juga untuk orang Islam. Begitu orang murtad. Maksud orang murtad, wajibnya di situ orang murtad ketika nanti dia kembali ke Islam, maka wajib dia qadha. Wajib dia qadha. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tak wajib qadha kalau dia masuk Islam. Ya kan? Dia usianya misalkan 18 tahun, baru masuk Islam. 3 tahun itu setelah balik apakah wajib qadha apa tidak? Tak wajib. Kata Allah, yughfar lahum ma qad salaf. Orang kafir ketika masuk Islam seluruh dosanya itu dikampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang wajib itu kan ditinggalkan ketika kafir, maka ketika masuk Islam semuanya dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Targhiban lahu, sebagai motivasi ataupun yang pendorong terhadap dia. Tapi orang murtad tak bisa dia. Wajib bagi dia untuk mengqadha kalau misalkan masuk lagi ke Islam. Nah, itu. Yang berarti yang pertama yang wajib untuk berpuasa itu orang Islam. Orang kafir tak wajib. Ya. Yang kedua, siapakah yang wajib berpuasa ini? At-taklif, orang yang mukallaf. Siapa yang mukallaf ini? Akilun, baligun, orang balik. Anak kecil tak wajib. Akilun, orang berakal, yang orang gila tak wajib. Bulughu dakwah, sampai kepada dia dakwah. Maksudnya apa? Orang yang memang tak sampai dakwah kepada dia, contohnya dia itu di mana? Orang badai ya, orang pedalaman contohnya, ya kan? Jauh daripada para ulama, jauh daripada khobar berita yang masuk kepada dia terhadap Islam ini, terhadap puasa ini, maka dia tak wajib seperti itu, ya kan? Sukutu tolab, dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang selamatul hawas, selamat panca inderanya, wabil khusus sam'u wal basar. Sam'u wal basar. Kalau orang tak punya pendengaran dan tak punya penglihatan dua ini, maka tak wajib dia puasa. Kenapa? Karena nggak sampai khobar itu terhadap dia. Tak sampai khobar itu. Apakah sudah puasa? Apa itu puasa? Ya kan? Kenapa? Karena itu adalah salah satu sumber ilmu. Dua ini sumber ilmu. Kalau masih dia masih punya pendengaran, kemudian meskipun dia buta, dia masih ada yang masuk ilmu ini ke sini, ya kan? Ataupun dia itu nggak bisa mendengar, tapi dia masih melihat, dia bisa masuk ilmu itu ke situ. Tapi kalau dua-duanya tak ada, tak masuk. Berarti siapa yang wajib itu? Islam. Dua, taklif, baligun, akilun, salamatul khawas, bulughu dakwah, yang sampai kepadanya dakwah. Yang ketiga yang wajib itu siapa? Terus gimana ini? Orang gila wajib gak dia puasa? Tak wajib. Ya kan? Tak wajib bagi dia. Tapi apakah wajib qadha dia setelah sadar? Ya kan? Setelah sadar nih orang gila nih, ya kan? 2 tahun gila ya kan contohnya, ya kan? Nah, setelah gila tersebut, setelah beres, kemudian dia itu sadar, apakah wajib qadha kepada orang yang gila ini? Pertama tadi hukumnya orang gila berpuasa tak wajib. Tetapi kalau qadha wajib apa tidak? Kalau misalkan sudah sudah sadar, maka tidak wajib, ya kan? Lihat dulu, kalau misalkan gilanya itu adalah tidak diusahakan oleh dia, tidak muta'adin. Muta'adin itu dia itu disengaja. Contohnya seperti ini. Kalau saya makan kopi ini, saya pasti gila. Saya sudah tahu, ya kan? Kemudian saya makan kopi ini, ya kan? Maka nanti setelah ifaqoh, setelah sadar, maka dia wajib untuk mengqadha. Karena dia gilanya itu diusahakan seperti itu, ya kan? Tapi kalau gila yang memang oleh Allah dicabut akalnya, maka di situ tidak ada qadha bagi dia. Sebagaimana disebutkan di dalam kaidah fikih,
Ma akhadal wahibu ma wahaba saqata ma wajaba. Apa-apa yang diambil oleh wahib itu siapa? Allah. Ma wahaba, apa-apa yang dikaruniakan oleh Allah, Allah cabut akal kita, ya kan? Maka saqata ma wajaba. Apa-apa maka saqata, maka lubarlah, hapuslah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Maka tak wajib puasa. Maka tak wajib juga qada. Begitu untuk orang yang gila. Terus gimana orang yang mabuk? Mabuk contohnya, ya kan? Begitu juga orang yang mabuk. Orang yang mabuk, ya kan? Kalau dia ta'addi itu dia ngahaja ya mabuknya, maka dia wajib qada nanti setelah ifaqah tadi, setelah sadar, ya kan? Terus bagaimana hukumnya orang yang pingsan? Orang yang pingsan sah gak puasanya? Wajib gak bagi dia puasa? Pertama, orang yang pingsan itu wajib puasa. Maksudnya wajibnya nanti qada ya. Kalau misalkan satu hari tersebut itu dia itu tak sadar. Tapi kalau sadar, meskipun hanya 1 menit sadarnya, maka sah puasanya. Maka sah. Contohnya saya sudah berniat malam itu mau puasa. Contohnya, jangan saya lah, orang lain contohnya ya. Orang lain dia sudah niat untuk berpuasa. Kemudian dia itu ternyata gila, contohnya pada subuh itu gila, contohnya ya kan. Jangan pingsan, bukan gila, pingsan. Wah, tuh langsung pingsan dia, ya kan. Kemudian pas duhur itu 1 menit dia sadar. 1 menit dia sadar. Maka di situ sah puasanya. Meskipun sampai maghrib dia masih pingsan, seperti itu, sah puasanya. Itu. Jadi yang penting ada salah satu sadar di salah satu waktu itu, meskipun yang sebentar. Yang di siang itu ada sadar meskipun sebentar. Tapi kalau seharian tak sadar, maka tak sah puasa orang yang pingsan. Ya. Kalau orang yang tidur, sah gak puasanya? Wajib gak dia puasa? Wajib, orang yang tidur mah, ya kan? Dan sah puasa orang yang tidur, misalkan daripada maghrib, dari subuh itu langsung dia tidur sampai malam, ya kan? Siapa yang melakukan seperti itu? Banyak. Jadi dia pas pada subuh itu tidur, bangun malam, langsung buka, seperti itu. Sah puasanya, sah. Cuman kan apa ini orang itu, ya kan? Puasa sholat ditinggalkan, apa itu gak ada untungnya, seperti itu. Sambil minum pemirsa, sambil minum ya. Lanjut pemirsa. Selanjutnya siapakah yang wajib puasa itu? Al-itaqah, orang yang mampu. Berarti orang yang tak mampu tak wajib puasa. Pertama Islam, yang kedua taklif. Taklif itu baligun akilun salamatul khawas bulughud dakwah. Tadi sudah sampaikan. Kemudian itaqah, mampu. Orang yang tak mampu puasa tak wajib puasa bagi dia. 1 contoh, kibaru sinni. Orang yang tadi saya sebutkan lanjut usia, tak wajib dia puasa. Ya kan? Tetapi nanti setelah beres bulan Ramadan, dia wajib fidyah saja. Fidyah itu apa? Jangan ngasih makanan likulli yaumin muddan. Setiap hari ngasih makan beras, kut, ya kan. Misalkan setiap hari itu maksudnya setiap yang ditinggalkan. Misalkan 30 hari, maka setiap hari berarti 30 mud, seperti itu. Berapa mud ini, berapa ukurannya, beda-beda seperti itu. Ya kan, di Indonesia mungkin berapa ons, seperti itu. Sedikit sekali mud itu. Dan yang kedua, contohnya lagi, ya kan. Maksud itokoh tadi yang mampu itu, terbagi 2. Mampu secara syara, mampu secara jasmani. Mampu secara syar'an, secara syara, dia itu tidak lagi ada yang menghalangi dia untuk berpuasa. Contohnya dia lagi haid atau nifas, ya kan, atau wiladah, ngajuru. Maka kalau masih ada yang 3 ini untuk perempuan, maka dia disebut tidak mampu secara syar'an. Ya kan? Secara syar'an dia tak mungkin berpuasa.
Yang kedua, secara jasmani. Mampu secara jasmani. Tadi berarti dikeluarkan yang tak wajib ini tadi siapa? Orang lanjut usia. Dia tak wajib di situ untuk berpuasa, tapi diwajibkan fidyah nanti di bulan setelah Ramadan. Selanjutnya, siapa juga yang termasuk orang yang tidak mampu? Contohnya orang yang sangat haus sekali. Syiddatul ju'i wal atsi. Dia sangat haus sekali. Ya kan? Sehingga apa? La yahtamilu adatan. Sehingga kalau dia tak minum, dia tak makan, maka dia itu tak fokus hidupnya. Contohnya, wah kesana kemari itu enggak, dunia ini segala gelap sekali gitu kan. Wah ini tuh beban badan itu kurang fit, kurang gimana gitu kan. Maka di situ dia boleh untuk berbuka, berbuka di situ, ya kan. Siapa lagi yang nanti otomatis di akhir nanti setelah bulan Ramadan dia diqadha, ngodoan seperti itu, ya kan. Siapa lagi yang termasuk orang yang tak mampu ini? Contohnya orang yang istighalu bi amalin nasyukku mahusumujitan. Orang yang memang pekerjaannya kerja keras. Orang yang kerjanya kerjaan keras. Contohnya seperti apa? Orang yang pembawa batu contohnya, ya kan? Bawa batu keras di sini. Ada kan di Indonesia itu orang pekerjanya keras, bawa batu ataupun nahan batu, ya kan? Pekerja keras seperti itu. Sehingga apalah tamilu adatan. Dia itu tak bisa, kalau dia berpuasa tak bisa melaksanakan pekerjaannya seperti itu, ya kan? Tak bisa dia, ya kan? Yang tak bisanya ini tak darurat seperti itu, maka boleh dia untuk berbuka. Tetapi setelah bulan Ramadan dia diqadha seperti itu, ya kan? Bisa dipahami seperti itu. Ini rukhsah untuk mereka. Kenapa? Karena juga dia itu punya keluarga yang harus dinafkahkan. Tetapi dia memang pekerjaannya di situ seperti itu, ya kan? Pekerja keras ini memang ada. Ini di dalam kitabnya, di dalam kitab seperti itu. Ada di dalam kitabnya disebutkan seperti itu, ya kan? Kemudian siapa lagi yang memang termasuk orang yang enggak mampu itu? Contohnya orang yang lagi menyusui. Orang yang lagi menyusui. Dia takut kalau saya puasa, ya kan? Kalau saya puasa, maka takut anaknya ini kurang susunya ataupun kurang lahapnya, kurang susu seperti itu, ya kan? Ataupun takut kepada anak ini tak dia bisa makan, susunya kering contohnya, ya kan? Maka di situ boleh dia berpuasa, berbuka seperti itu. Tak wajib dia berpuasa tapi boleh berbuka seperti itu, ya kan? Maka nanti wujubnya nanti setelah beres Ramadan dia wajib qadha dan dia wajib fidyah. Kenapa? Karena dia takut kepada dirinya, kepada anaknya tadi. Maka wajib dua itu qadha. Nanti kita jelaskan apa itu qadha, apa itu fidyah, apa itu kafarah, ya kan? Apa itu fidyah, ya kan? Dan sebagainya. Terus siapa lagi yang wajib puasa? Tadi yang wajib puasa Islam, orangnya Islam. Yang kedua baligh, taklif yang mukallaf, balighun akilun, salamatul khawas, bulughud dakwah tadi disebutkan. Kemudian orang yang mampu, ya kan? Kemudian yang selanjutnya adalah orangnya sehat. Berarti orang yang sakit tak wajib dia berpuasa, ya kan? Boleh dia berbuka, ya kan? Kalau dia berpuasa, dan tak wajib dia berpuasa. Contohnya misalkan sakitnya yang memang sakit di situ tak bisa menahan, ya kan? Contohnya jangan saya, orang lain contohnya, ya kan? Orang lain sakit parah contohnya, ya kan? Maka di situ tak wajib puasa dia. Tapi nanti di akhir dia wajib diqadha seperti itu, ya kan? Setelah bulan Ramadan ini. Itulah pemirsa, siapakah yang wajib berpuasa kita sudah jelaskan seperti itu. Selanjutnya apa itu rukun puasa? Berapa itu rukun puasa? Bagaimana? Rukun itu adalah sesuatu yang memang jasadnya puasa. Kalau di dalam sholat, rukun itu jasadnya sholat. Gini sholat, Allahu akbar dulu. Usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblati usolli fardhu. Itu jasadnya salat. Surahnya, gambarnya salat. Allahu akbar, ya kan? Takbir, ya kan? Baca Fatihah, ya kan? Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian itu anggota ataupun namanya salat itu bentuknya. Nah, ini kita bahas bagaimana bentuk puasa ini. Itu masuknya rukun. Rukun.
Rukun puasa itu ada berapa? Cuman ada 3 saja, ya kan? Meskipun ada yang menyebutkan 4, ya kan, di dalam Imam Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam Al-Iqna, ya kan, dalam Mazhab Syafi'i itu ada 4. Yang disebutkan oleh beliau Habib Asy-Syatiri itu cuman ada 3 saja. Pertama apa ya? Rukun saum itu pertama niat dulu. Niatnya kapan niatnya? Wajib niat berpuasa itu tabit lailan. Wajib berniat berpuasa itu adalah malam, ya kan? Malam itu mulainya kapan? Setelah ghurubus syamsi, setelah ba'da maghrib sampai qobla tulu'il fajri, sampai sebelum subuh, ya kan? Yang penting masih ada waktu dari mulai ba'da maghrib sampai sebelum subuh itu, maka di situ sah niat. Yang penting malam. Kalau tak niat maka tak sah, ya kan? Tak niat nih malam untuk puasa yang wajib, ya kan? Tak sah puasanya. Maka wujubut tabit itu niat malam. Dalam madhab Syafi'i alal mu'tamad yang kuat itu, dalam madhab Syafi'i itu tak bisa niatnya itu setiap hari, bukan hanya 1 bulan niatnya, kan? Ada kan pendapat Imam Malik seperti itu, ya kan? Yang berpuasa niat puasa itu 1 bulan, ya. Tapi kita madhab Syafi'i itu likulli yaumin, likulli lailatin, setiap malam wajib niat kita berpuasa, ya kan? Ini yang fardu, puasa fardu, baik puasa Ramadan, baik puasa nazar atau qadha, ya kan? Yang penting yang fardu itu wajibnya malam. Sehingga kalau lupa pagi itu tak berniat, tak sah puasanya, ya kan? Tak sah puasanya. Ini wajib nih, ya kan? Wajib niat malam, gitu kan? Jangan lupa seperti itu. Niatnya apa? Contohnya niatnya harus, memang Imam Syirbini menyebutkan harus ta'yin. Ta'yin itu kita menentukan kita puasa apa. Misalkan nawaitu sauma Ramadan, ternyata harus disebutkan Ramadan, ya kan? Nawaitu sauma qadha, harus sebutkan qadhanya. Nawaitu sauma nazar, kalau nazar sebutkan nazarnya. Begitu pun di sini. Nawaitu sauma Ramadhana qadin, contohnya seperti itu, ya kan? Cukup seperti itu juga cukup. Saya niat puasa Ramadan besok. Itu cukup seperti itu. Pakai bahasa Indonesia sudah cukup lah. Pakai Indonesia, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Jawa. Yang penting kita ngerti. Cukup di situ niat seperti itu, ya kan? Enggak pakai bahasa Indonesia. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri, pakai bahasa Arab, ya kan? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadisanatil iman dan muhtisaban lillahi ta'ala, seperti itu. Itu mantap seperti itu, ya kan? Tapi harus ngerti juga. Seperti itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu wajib, niat puasa setiap malam, ya kan? Setiap malam wajib kita Tapi untuk ikhtiyaton, ya, untuk taklid kita kepada Imam Malik, pada hari pertama hari pertama itu kita niat 1 bulan. Boleh seperti itu, ya kan? Taklidan li Imam Malik seperti itu. Niat 1 bulan saya niat berpuasa. Tetapi nanti setiap hari itu kita tajdid lagi, perbarui lagi niat kita, seperti itu. Itu untuk puasa Ramadan, puasa yang fardu. Kalau puasa sunnah itu boleh, niatnya setelah ba'da subuh pun boleh, seperti itu. Yang puasa sunnah, ya kan, boleh seperti itu. Yang penting qobla zawal, sebelum lingsir panon poe, ya kan? Lingsir itu apa namanya? Lingsir panon poe. Sebelum jam 12 kurang 15 menit kira-kira seperti itu, ya kan? Maka boleh kita niat di antara itu. Kalau sunnah, ya kan? Yang penting sesudah subuh itu sampai sebelum zuhur tadi, itu kita belum melaksanakan apa-apa yang membatalkan puasa, belum makan, ya kan? Belum minum, ya kan? Belum jima kalau suami istri, ya kan? Seperti itu. Itu yang pertama niat. Niatu lailan, malam, likulli laila, setiap malam. 1. 2 apa? 2 rukun puasa itu tarku al-mufattirat, meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Nanti ada pembahasan khusus apa-apa yang membatalkan puasa. Ada 11 disebutkan oleh musannif di sini, ya kan? Nah, ketika puasa kita meninggalkan semua itu, ya kan? Semua itu harus ditinggalkan.
Itulah puasa. Ya kan? Karena puasa ini adalah ibadah adami laisa wujudi. Adami itu maksudnya apa? Jadi tak ada surahnya, tak ada gambarnya. Kalau sholat ada gerakannya, seng-seng. Ya kan? Kalau misalkan zakat ada kita bayar kepada amil itu kan diginiin, ya kan? Kalau apa lagi? Baca Quran, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau apa? Kalau cinta kepadamu, asik. Enggak pemirsa. Kalau misalkan puasa itu enggak ada surahnya, enggak dilihat orang ini udah puasa apa tidak, enggak dilihat ya kan? Enggak kelihatan dia itu puasa apa tidak dia. Enggak kelihatan karena dia enggak melakukan puasa. Karena puasa itu ibadah yang adami, enggak kelihatan. Makanya puasa ini adalah melatih salah satunya pertama melatih keikhlasan, ya kan? Keikhlasan, ya kan? Karena enggak dilihat orang maksudnya itu ya kan. Enggak dilihat maksudnya gitu apakah dia puasa apa tidak. Ya kan melatih kejujuran, ya kan? Karena di rumah itu banyak makanan seperti itu. Banyak makanan. Tetapi kita enggak mengambil makanan tersebut. Kenapa? Karena kita lagi puasa. Gitu kan? Melatih kejujuran, melatih kepercayaan, ya kan? Seperti itu. Tadi kita jelasin apa misalnya? Tarkul mufattirat, meninggalkan segala bentuk yang membatalkan, ya kan? Dari min tulu'il fajri, daripada apa namanya sebelum subuh, sesudah subuh, ya kan? Terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Yang selanjutnya apa? Rukunnya itu as-shaim, orang yang berpuasa. Rukun itu puasa, orang yang berpuasa itu termasuk rukun dalam puasa. Berbeda dengan sholat. Apakah ada rukun sholat namanya musolli, orang yang sholat? Tak. Karena itu sudah awujudi. Memang sholatnya ada di situ. Tapi kalau puasa itu adami. Sehingga butuh rukun yang ketiga. Itu adalah orang yang berpuasa. Ada orang yang berpuasa. Ya kan? Karena gak kelihatan puasa itu. Ya kan? Gak kelihatan. Dia cuma menahan saja. Seperti itu. Ya kan? Boleh jadi kan orang yang menahan itu karena dia gak punya makanan. Ya kan? Boleh jadi gak punya uang. Ya kan? Boleh jadi karena dia itu melamun. Ya kan? Galau. Ya kan? Nah itu gak bisa membezakan kita. Yang bisa membezakan itu adalah niat orang yang berpuasa tersebut, ya kan? Dan seperti itu rukunnya pemirsa. Kalau dikatakan apa itu surahnya puasa, gambarnya puasa ataupun bentuknya puasa, itu cuma 3. Niat, tarkul mufattirat, meninggalkan apa-apa yang membatalkan puasa, kemudian orang yang shaim, orang yang berpuasa. Nah, apa saja yang selanjutnya yang syarat supaya sah puasa kita? Apa syaratnya? Ya, apa saja syaratnya? Pertama, syaratnya Islam. Berarti orang kafir tak sah, orang murtad tak sah. Meskipun tadi sebutkan kita surat wujub, ya kan? Wajib dia. Nanti kalau misalnya orang murtad, wajib dia qadha. Kalau misalkan dia itu masuk ke Islam lagi. Yang kedua, orang Islam, ya kan? Harus ini syarat sah supaya sah Islam. Kedua, al-aqal. Orang majnun tadi tak sah. Orang gila tak sah. Selanjutnya, orangnya itu an-niqa anil haid wan nifas. Dia bersih daripada haid. Suci daripada haid dan nifas. Kalau dia perempuan, khusus nih, awas nih. Dia lihat dulu, dia lagi haid apa tidak. Kalau dia lagi haid, dia berpuasa, maka dia itu puasanya tak sah. Kalau dia berniat beribadah ketika haid itu mau puasa, maka berdosa dia. Maka dia berdosa. Kenapa? Karena ini sudah dilarang. Kenapa kau masih lakukan? Seperti itu, ya kan? Seakan-akan apa namanya itu melaksanakan sesuatu yang sudah tahu dia itu haram, dia laksanakan seperti itu pemirsa. Kemudian orang yang nifas seperti itu, kemudian orang yang wiladah ngajuru itu bersih daripada itu, nah, kan? Selanjutnya adalah al ilmu bikaunil waqti qabla an-shaum. Kita tahu bahwasanya waktu ketika kita berpuasa itu tahu bahwasanya itu waktu yang memang menerima dibolehkan berpuasa. Kenapa? Jangan kita berpuasa ketika di waktu-waktu yang diharamkan di situ puasa atau dimakruhkan puasa. Kapan yang diharamkan puasa itu? Pertama, yaumul id, tak boleh kita berpuasa. Baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Tak boleh. Kenapa? Yaumul akli wal syurbi, yaumul farah. Itu hari yang memang harus makan, harus minum. Yaumul gembira, ya kan? Tak boleh, haram hukumnya di sini. Takidan haram. Orang semua semangat pengen puasa, ya kan? Di dalam Idul Fitri tak boleh, haram ujang. Yang kedua, contohnya yang kedua adalah hari syak. Hari syak, ayam mutasyrik dulu ya. Ayam mutasyrik itu apa? Hari yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah.
Ya kan? 11, 12, 13 Zulhijjah setelah Yaumul Idul Adha. Maka di situ haram puasa. Karena di situ juga masih hari makan, ya kan? Yaumun Nahri. Hari apa namanya? Kurban seperti itu ya. Selanjutnya apa? Hari Syak. Hari Syak itu kapan? Hari tanggal 30 bulan Sya'ban ini. Kenapa? Karena ragu apakah sudah masuk Ramadan atau belum, ya kan? Maka ikhtiyatan di situ, harus hati-hati di situ, ya kan? Maka haram hukumnya kita berpuasa di situ, ya kan? Tak boleh kita berpuasa di situ, ya kan? Yang selanjutnya adalah yaumu nisful akhir min Sya'ban. Nisful akhir min Sya'ban itu makruh kita hukum di situ. Nisful akhir min Sya'ban itu dari tanggal 16, 17, 18, 19, 20 sampai tanggal 28, ya kan? Maka di situ makruh kita berpuasa. Bagi siapa ya makruh ini? Kecuali bagi yang ini makruhnya. Bagi siapa yang makruh ini? Pertama bagi orang yang langsung di situ berpuasa tanpa ada wisolah. Wisolah itu tanpa ada dia kebiasaan sebelumnya dia suka berpuasa, enggak yaumul Isnin atau Khamis, dia enggak terbiasa, dia sebelum tanggal 16 17 tersebut tidak terbiasa dia berpuasa. Kalau terbiasa, orang yang terbiasa, ya kan? Senin Kamis ataupun puasa Daud, ya kan, ternyata masuk kebenaran hari selanjutnya itu adalah tanggal 16, 17, 18, maka boleh, tidak makruh, ya kan. Kemudian yang tak makruh itu adalah orang yang puasa wajib, puasa qadha, puasa nadar. Kalau misalkan ada teman-teman di sini perempuan contohnya, kan, saya masih punya qadha, apakah boleh saya puasa di bulan Sya'ban, ya kan, di akhir nisful akhir, setengah akhir di dalam bulan Sya'ban ini? Boleh. Atau nadar, boleh. Seperti itu, ya kan? Atau kafarah, boleh. Kafarah misalkan kafarah jima, misalkan, ya kan? Jima dulu itu pada tahun sebelumnya itu kita pernah jima contohnya, ya kan? Maka kafarah dia puasa syahraini mutatabi'aini, ya kan? 2 bulan terus menerus dia punya hukuman ini. Maka kebenaran ternyata itu pada akhirnya 10 akhir ini, maka tak makruh di situ. Maka tak makruh. Ada juga yang itu yang diharamkan puasa, maka puasa tersebut misal. Maka kalau pada yang lain itu maka tak sah. Berarti untuk sahnya puasa kita, pertama Islam, yang kedua adalah al-akal, berakal. Yang ketiga bersih daripada haid dan nifas dan ngajuru wiladah. Yang selanjutnya adalah kita mengetahui bahwasanya waktu ketika berpuasa bahwasanya itu tidak diharamkan, waktu yang tidak diharamkan. Itu pemirsa untuk sahnya puasa kita. Selanjutnya apa saja yang disunahkan ketika kita berpuasa. Pertama, saya cepatkan saja karena di Mesir di sini sekarang bentar lagi qomat asar, salat asar. Siap pemirsa? Pertama adalah ta'jilul fitri. Menyegerakan kita untuk berbuka. Kapan disunahkan menyegerakan untuk berbuka? Ketika kita yakin bahwasanya sudah masuk waktu maghrib. Kalau belum masuk waktu maghrib, maka tak ada disunahkan di situ untuk menyegerakan berbuka. Takutnya apa? Takutnya sebelum datangnya waktu maghrib kita terburu-buru, ya kan? Makan apa gitu kan? Langsung kita minum di sini. Oh, ternyata belum azan. Itu yang sholawatan gitu kan. Ada yang di Indonesia tuh contohnya Allahumma sholli, padahal itu buat sholawatan bukan azan, ya kan? Ternyata di situ dia berbuka, maka batal puasanya tersebut. Maka nanti diqadha setelah beres bulan Ramadan tadi. Itulah pemirsa. Maka maksud takjilul fitri, menyegerakan berbuka tersebut ketika kita sudah yakin masuknya waktu maghrib, ya kan? Atau sudah azan, ya kan? Seperti itu. Kemudian berdoa, Allahumma lakasuntu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, doa itu pemirsa ketika kita berbuka, kita berbuka nih, ya kan? Mana dulu, sholat dulu apa berbuka dulu? Berbuka dulu. Doa dulu apa berbuka dulu? Berbuka dulu. Jadi gini. Jadi kita harus membatali dulu. Atau makan apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Baru Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu kenapa? Karena doa itu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Saya sudah itu fi'il madi, ya kan? Fi'il madi itu tuh maksudnya sudah, ya kan? Saya sudah berbuka. Maka kalau belum buka, ya kan? Itu enggak sesuai makna doanya. Kita harus berbuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin berbuka dulu makan. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu bilnya. Dhahabad dhama'u wa btalatil qulub wa sabata ajru insyaallah, dan doa-doa yang lain seperti itu. Jadi makan dulu, masuk membatalkan dulu baru doa. Itu. Karena dhahabad dhama, setelah hilang dhama, rasa haus misalkan. Tapi kalau kita belum makan, belum ada yang masuk ke situ, itu enggak sesuai doanya. Maka disebutkan dalam kitab ini adalah wa ayakuna akibal fitri. Dikatakan setelah berbuka, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Itu doanya setelah berbuka. Ya kan? Yang kedua adalah sunan-sunan berpuasa itu takhirus sahur. Takhirus suhur. Bisa katakan sahur, bisa juga suhur. Kalau sahur itu adalah makanannya. Makanan yang dihidangkan ketika waktu suhur, itu disebutnya sahur. Sahur itu makanannya. Kalau fi'lu makan kita terhadap makanan tersebut disebutnya suhur. Pakai dhammah suhur. Ya kan? Itu. Suhur bukan sahur. Sahur makanannya, tetapi karena diitlakkan kebiasaan di Indonesia, maka disebut dengan sahur. Yuk kita sahur. Ya kan, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya suhur. Kalau fi'lunnya pekerjaan kita makan di waktu sahur. Gitu. Kita juga disunahkan untuk takhiru sahur, mengakhirkan sahur ini. Kapan disunahkan mengakhirkan sahur? Kapan? Yaitu ketika yakin masih ada waktu. Jadi ada waktu untuk mengakhirkan. Ya kan? Dan kadarnya untuk mengakhirkan ini adalah khamsina ayat. 50 ayat. Ya kan? Sunnah. 50 ayat berarti berapa jam? Berapa menit, ya kan, sekira-kira lah seperempat jam atau lebih seperti itu ya. Maka di situ baru makan, ya, baru makan. Maka di situ dapat husulul sunnah, dapat sunnah, pahala sunnah. Seperti itu. Ini salah satu pendapat. Jadi khamsina ayat. Kita baca Quran biasanya 50 ayat berapa menit, ya kan? Oh ternyata 1 jam. Berarti 1 jam itu sunnah, pendapat husulul sunnahnya. Dan biasanya setengah jam, nah seperti itu. Itu pemirsa. Selanjutnya adalah apa saja yang sunnahnya juga. Takhirus sahur tadi, mengakhirkan sahur, setelah adalah berbuka dengan rutob, dengan kurma. Kurmanya itu ada beberapa tingkatan. Pertama disunnahkan itu kalau ada, ya kan, kurmanya kurma rutob. Rutob itu kurma muda. Kurma muda. Adakah kurma muda di Indonesia? Enggak ada. Ya, enggak boleh, enggak tidak usah dengan pakai kurma muda, kurma biasa aja. Itu rutob. Kalau misalkan nggak ada rutob, ya kurma muda, pa'al ajwah, ya kan? Maka ada namanya kurma ajwah. Ada di sini dijual beli. Kalau nggak ada ajwah, kurma at-tamr. Tamr itu biasa, gitu kan? Kurma kering. Yang suka di Indonesia makan itu sunnah di situ, kita buka dengan tamr dulu. Jangan, maksudnya untuk dapat husul sunnah, ya, jangan dulu ke air, tapi kita makan kurma tersebut. Meskipun masukin aja. Kan? Langsung pakai air seperti itu. Ya kan, seperti itu. Itu untuk husul sunnahnya, dapat kita pahala sunnah. Pertama itu adalah tadi kurma. Tadi pertama kurma kurma muda dulu. Kalau enggak ada kurma muda, ajwah. Setelah ajwah baru kita kurma biasa. Selanjutnya air zam-zam. Kalau ada air zam-zam di rumah ataupun di mana, di situ boleh, itu mendapat pahala sunnah, ya kan? Setelah air zam-zam, kalau tak ada, ya kan, maka dengan air putih, itu sunnah juga, air putih. Kalau nggak ada air putih, pakai khulwun. Khulwun itu yang manis-manis, seperti manisnya senyuman saya, asik. Kok nggak manis senyuman antum aja? Senyuman antum pahit. Seperti pahitnya kehidupan, asik. Nggak apa-apa pemirsa. Yang penting minum dulu pemirsa. Mar, udah komat belum kan, Mar? Belum ya? Selanjutnya adalah apa yang disunahkan juga, memperbanyak baca Al-Quran.
iktsaru Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini syahrul Quran, ya kan? Bulan Al-Quran, bulan diturunkan di situ Al-Quran. Maka kita disunahkan di situ memperbanyak Al-Quran. Kebiasaan para ulama seperti itu juga. Kebiasaan para ulama sebelum Ramadan dia itu apa? Mentaklif kitab, pengarang kitab, menjelaskan, ngajar, ya kan? Ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu dan sebagainya. Tapi masuk bulan Ramadan mereka menyendiri terhadap Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya di Indonesia itu kan biasa. Ayo kita targetkan berapa juz kita hafal Al-Quran ini, berapa khataman satu bulan ini. Targetkan. Misalkan sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Targetkan itu kita untuk menghatamkan Al-Quran. Tetapi intinya di situ harus niat karena Allah. Jangan niat karena orang lain itu sudah banyak, kita ngikut, ya kan? Jangan boleh, tak boleh. Kita niatnya ikhlas karena Allah. Supaya apa? Supaya tak rugi. Supaya tak rugi dapat pekerjaan kita ini, baca Quran kita ini tak rugi. Maka ikhlas karena Allah di situ, ya kan? Ikhlas karena Allah, pemirsa. Mantap pemirsa. Selanjutnya as-shadaqah fi Ramadan. Banyak-banyak sedekah dalam Ramadan ini. Seperti itu ya. Banyak-banyak sedekah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu tak pernah dilihat yang paling lebih banyak ngasih sedekah itu kecuali di bulan Ramadan. Makanya tak diragukan lagi pemirsa. Di sini di Mesir, ya kan? Kalau melihat orang kedermawannya orang Mesir itu, maka lihat di bulan Ramadan. Kenapa? Mantap sekali bisa. Biasanya di jalan-jalan itu banyaknya kadang ada yang ingin diminta kan. Kita kadang di jalan-jalan itu banyak yang ngasih makanan. Ini nih untuk bulan puasa, untuk buka puasa. Ini nih. Wah, ngasih dari situ, dari sini, dari sana, dari situ. Bahkan setiap rumah itu, hampir setiap rumah, mamanya rumahnya itu, yang punya rumahnya itu ngasih makanan untuk buka puasa ini. Untuk orang yang berpuasa ini. Kadang di jalan-jalan pun banyak yang ngasih makan. Itu apa namanya? Saking besarnya pahala kita bersedekah di bulan Ramadan ini. Ya kan? Banyak sekali. Puasalah, bersedekah di bulan Ramadan ini. Apalagi bersedekah kepada orang yang mau buka puasa. Maka nanti pahala orang yang berpuasa itu ngalir ke kita, sama kepada kita. Kalau kita nggak puasa, contohnya kita sakit ataupun lagi head perempuan, coba sedekahlah kepada orang yang berpuasa supaya pahala puasa dia dapat oleh kita. Nah itu pemirsa, karena di sini bentar lagi sudah asar seperti itu, mungkin kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Asik. Supaya gitu pemirsa. Ini untuk menghilangkan kegalauan saja, bukan kegalauan sih, untuk melatih juga seperti itu. Nah pemirsa, Brepo gak ada pertanyaan pemirsa. Nanti kita lanjut ke dalam apa namanya? Iya pahit, saya pahit. Lanjut pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mana siapa saja yang nonton nih? Mantap pemirsa, lanjutkan.